Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Segala puji milik Allah SWT. Tidak henti-hentinya mari Bapak dan Ibu kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Di malam yang berbahagia ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita kembali untuk bisa hadir, duduk kembali di tempat yang sangat mulia ini. Insya Allah kita semua yang ada pada malam hari ini akan mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, pendobrak kebatilan, penghancur debu-debu kemusyrikan, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah. Pertemuan malam hari ini insya Allah kita akan membahas atau mempelajari mengenai tentang ilmu tajwid. Ya. Kenapa pentingnya mempelajari ilmu tajwid? Dalam Al-Quran surah Al-Muzammil, ya, Allah berfirman ayatnya ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Kata Allah, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tadi sini makna tartil menurut Sayyidina Ali karamallahu wajhah, tilawatil Qur'ani bi'i'ta'i kulli harfin haqqahu mim makhrajihi wa sifatihi wa ghairi dzalika. Jadi yang disebut tartil kata Sayyidina Ali adalah membaca Al-Quran dengan memberikan segala pengertian tentang huruf, baik hak-haknya huruf dari makhrajnya dan sifat-sifatnya huruf dan lain sebagainya. Mananya adalah bahwa ketika kita membaca Al-Quran maka harus disesuaikan dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah mempelajari. Ya, bahkan dulu ketika kita masih kecil kita sudah mempelajari sebenarnya mengenai tentang ilmu tajwid yang disebut dengan tajwid dasar. Ya. Akan tetapi karena ilmu ini terkadang cepat hilangnya, susah hafal, cepat hilang gitu. Makanya harus sering terus diulang, dimurojaah agar ilmu itu tetap nempel. Nah, bagi kita yang belum mengetahui, agar supaya tahu, yang sudah tahu agar supaya pemahamannya lebih mantap, seperti itu. Baik, kita akan mengulas ya sedikit mengenai tentang pentingnya mempelajari ilmu tajwid. Maka dalam membaca Al-Quran ini kita harus membaca Al-Quran dengan tartil. Maka tadi kata Sayyidina Ali, yang disebut tartil itu adalah tilawatil Qur'ani bi'i'ta'i kulli harfin haqqahu mim makhrajihi wa sifatihi wa ghairi dzalika. Jadi membaca Al-Quran dengan memberikan segala pengertian tentang huruf, baik hak-haknya huruf dari makhraj-makhrajnya huruf dan sifat-sifatnya huruf. Maknanya agar kita membaguskan bacaan Al-Quran kita
disesuaikan dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid ya. Pada saat kita membaca huruf-huruf di dalam Al-Quran, berarti ini pun harus disesuaikan dengan makhrajnya. Maka saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui juga, bahkan sudah mempelajari mengenai tentang makhrijul huruf. Ya, bukan hanya sekedar tajwid, tapi makhrijul huruf pun Ibu Bapak sudah mempelajari. Nah, tinggal nanti silahkan menerapkan pada saat membaca setiap huruf per huruf itu, dipraktekkan pada saat membaca ayat-ayat Qur'annya. Ya. Baik. Maksud ayat di atas itu adalah agar kita membaca Al-Qur'an dengan perlahan-lahan, ya, tartil, bisa diartikan dengan perlahan-lahan, sehingga membantu pemahaman dan perenungan terhadap Al-Qur'an. Demikianlah cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan oleh Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an itu dengan tartil, ya. Karena kan Al-Qur'an itu diturunkan dengan apa? Dengan ilmu tajwid. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah dengan ilmu tajwidnya. Ya. Sehingga bacaan yang seharusnya dibaca panjang memang dibaca panjang. Bacaan yang seharusnya dibaca pendek ya dibaca pendek. Maknanya jangan sampai bacaan panjang dibaca pendek, bacaan pendek dibaca panjang. Ini dalam kitab tafsir Qur'anil Azim halaman 142. Bagaimana hukum belajar ilmu tajwid? Ilmu tajwid ini sebagai disiplin ilmu. Hukumnya itu fardu kifayah. Jadi kewajiban kolektif, ya. Namun apabila kita menerapkan ilmu tajwid di saat membaca Al-Qur'an bukan wajib kifayah lagi, tapi hukumnya menjadi wajib ain, jadi fardu ain gitu. Mempelajarinya fardu kifayah sebagai kewajiban kolektif, maksudnya walaupun ada satu orang atau dua orang yang mempelajari ilmu tajwid, satu orang dua orang yang mempelajari ilmu tajwid di wilayah atau lingkungan kita, maka orang-orang yang tidak belajar itu sudah gugur dosanya, tidak mendapatkan dosa. Karena dengan satu atau dua orang tersebut yang ada mereka mau mempelajari ilmu tajwid. Nah, itu hukum mempelajarinya. Tapi di saat menerapkan ilmu tajwid pada saat membaca Al-Quran itu bukan wajib kifayah lagi, menjadi wajib ain. Berarti kewajiban ini bagi setiap kewajiban pribadi masing-masing. Jadi bukan fardu kifayah lagi berarti pada saat menerapkan ilmu tajwidnya ketika membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sebagai sebuah ibadah, ya, memang salah satu ibadah. Ya, baca Quran itu ibadah. Haruslah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Ketentuan itulah yang diterangkum dalam ilmu tajwid. Dalam kitab Hidayatul Mustafid fi Ahkamit Tajwid disebutkan, yang disebut tajwid itu adalah at-tajwidu la khilafa fi annahu fardu kifayatin wal amalu bihi fardu ainin ala kulli muslimin wa muslimatin minal mukallifin. Tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya mempelajari ilmu tajwid adalah hukumnya fardu kifayah. Sementara mengamalkannya tatkala membaca Al-Quran hukumnya adalah fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah yang telah mukallaf. Nah, kitab Hidayatul Mustafid halaman 5. Bahkan Syekh Ibnu Jazari dalam syairnya mengatakan,
wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawidil qur'ana asimun. Membaca Al-Qur'an dengan tajwid hukumnya wajib. Awas, wajib tuh. Jadi membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu hukumnya wajib. Makanya ya harus belajar. Barang siapa orang yang membaca Al-Qur'an tanpa memakai tajwid, maka hukumnya berdosa tuh. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an tanpa ilmu tajwid, maka hukumnya berdosa. Pak, saya masih terbata-bata membaca Al-Qur'an, tapi saya berusaha untuk terus belajar. Apakah saya termasuk dosa? Tidak. Walaupun kita membaca Al-Qur'an masih terbata-bata, ketika kita terus berusaha belajar lagi, tapi masih begitu saja, maka orang tersebut tidak dikatakan berdosa. Orang berdosa itu ketika dia membacanya terbata-bata, tapi tidak ada usaha untuk mau belajar, maka itu dikatakan berdosa. Tajwid secara bahasa berasal dari kata jawaja yujawiju tajwidan, yang artinya membaguskan atau membuat jadi bagus. Al-ityanu bil jayyidi, membaguskan bacaan. Baik, kita masuk ke hukum nun sukun dan tanwin. Sebenarnya Bapak Ibu, hukum nun sukun dan tanwin ini saya yakin Bapak Ibu sudah apa? Sudah hafal ya. Tapi kita untuk memperkuat saja nih. Di dalam kitab Fathul Atfah halaman 6 dikatakan bahwa linnuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhud tabyini. Untuk nun bersukun dan tanwin itu ada 4 hukum. Maka ambillah semua pelajaran tersebut. Kemudian sekarang menjelaskan tentang perbedaan antara nun sukun dan tanwin. Apa yang disebut dengan nun sukun? An-nunu as-sakinatu tasbutu khattan wa labdon wa waslan wa waqfan. Jadi yang disebut dengan nun sukun itu adalah nun bersukun tetap nyata, ada dalam penulisan, ada dalam pengucapan, baik ketika wasol maupun ketika waqaf. Jadi yang disebut nun sukun ini adalah tetap nyata. Maksudnya tetap nyata itu ada, baik itu dalam penulisan, pengucapan, atau ketika wasol maupun ketika waqaf. Kemudian yang kedua, tanwin. Yang disebut tanwin itu apa? At-tanwinu fa innahu tasbutul labdon wa waslan la khattan wala waqfan. Sedangkan tanwin tetap nyata, terdengar dalam pengucapan dan ketika wasol, tapi tidak ada dalam penulisan maupun waqaf. Jadi sedangkan tanwin ini tetap nyata, terdengar dalam pengucapan dan ketika wasol, tidak dalam penulisan maupun ketika waqaf. Ini perbedaan antara nun sukun dan tanwin. Masuk ke hukum yang pertama tentang hukum nun sukun dan tanwin. Yang pertama adalah izhar. Izhar ini disebut juga dengan izhar halki, ya. Karena kita tahu bahwa semua huruf izhar itu kan ada berapa? Ada 6. Huruf yang 6 ini seperti hamzah, ghain, ha, kha, ain, ha, itu semua huruf-hurufnya ini keluaran dari tenggorokan, ya, yang disebut dengan halkun, ya, halkun, maka disebut dengan huruf halki. Idhar secara bahasa adalah al-bayanu. Al-bayanu apa artinya? Jelas. Ya. Sedangkan halki artinya adalah tenggorokan. Idhar menurut istilah ikhraju kulli harfin mim makhrajihi
min ghairi gunnatin fil harfil muzhari. Jadi idhar menurut istilah adalah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa memakai dengung yang pada huruf yang diidharkan. Berarti pengucapannya itu harus jelas, ya. Jadi ketika mengucapkan izhar itu harus jelas, tidak boleh didengung, Bapak Ibu, ya. Nah, ini hurufnya. Hamzun fahaun summa ainun haun muhmalatani summa ghainun khaun. Jadi hurufnya hamzun fahaun summa ainun haun muhmalatani summa ghainun khaun. Hamzah, ha, kemudian ain dan ha, lalu ghain dan kha keduanya memakai titik. Jadi kha dan ghain ini keduanya memakai titik. Contoh langsung. Man amana. Man amana. Jelas. Jangan dibaca man amana. Tapi dibacanya jelas. Man amana. Yanhauna. Yanhauna. Ya. Kemudian qaumin had. Qaumin had. Jelas. Sami'un alim. Sami'un alim. Bareng-bareng sobat. Sami'un alim. Min hadidin. Nah, min jelas, jangan min hadidin. Tapi min hadid kalau diwakaf. Ghafurun halim. Bareng-bareng. Haliman ghafura. Mana yang menjadi contoh idharnya? Haliman man ghafura. Berarti di sini ada apa? Ada tanwin menghadapi huruf ghain, ya. Wal munkhaniqatu. Coba. Ya. Wal munkhaniqatu. Mana yang menjadi contoh idharnya? Mun, ya. Nun sukun bertemu dengan kha. Baik. Tadi huruf idhar itu disebut juga dengan huruf halki. Ya, huruf halki itu tadi ada berapa? Ada 6. Kemudian huruf idhar halki yang 6 ini terbagi menjadi berapa tempat? 3. 1 ada yang dari aqsal halki. Aqsal halki ini apa artinya? Pangkal tenggorokan atau bisa disebut juga dari paling bawah tenggorokan. Yang kedua, wastul halki. Wastul halki ini artinya apa? Tengah-tengah tenggorokan. Hurufnya ada berapa? 2. Yang 2 itu apa aja? Ha dan ain. Ha. Coba. Ha. 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 Ya. Aliman hakima. Coba. Ya. Jadi mengucapkan ha itu lembut. Ha. 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 Jangan ha. Ha itu beda lagi, berarti hanya ha besar. Tapi ini ha, ha, itu ya, ha, ha. Kemudian yang ketiga, setelah wastul halki, adnal
halki artinya apa? Ujung tenggorokan atau bisa disebut paling apa? Paling atas tenggorokan. Hurufnya ada berapa? 2. Yang 2 itu apa aja? Kha dengan ghain. Kha dengan ghain. Masya Allah. Coba-coba ketika Bapak Ibu mengucapkan huruf kha itu dari mana? Kan tadi dari adnal halki. Adnal halki ini ujung tenggorokan atau disebut juga dengan paling di atas paling di atas atau paling bawah? Paling di atas tenggorokan. Ketika mengucapkan huruf kha, ya. Jadi ketika mengucapkan huruf kha itu tidak seperti kayak ngorok, tidak. Tapi harus apa? Mulutnya coba buka, kemudian ada dorongan. Kha, 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 kha. Jadi tidak sampai seperti orang ngorok. Kalau ngorok kan, orang ngorok kan kan gitu ya. Nah ini di atas apa? Di atas tenggorokan. Kha, ngedorong. Kha, kha, kha. Bahkan menurut pakar qiraat namanya Dr. Aiman itu kan, cara mengucapkan kha itu seperti itu. Jadi ada dorongan tapi tidak seperti orang ngorok. Nah dulu kita taunya ketika mengucapkan kha itu kan kayak seperti orang ngorok. Gitu kan? Nah, ternyata kata Dr. Aiman seorang pakar qiraat itu, beliau menyatakan bahwa ketika mengucapkan huruf kha itu pas persis di atas tenggorokan. Kha, kha, ngedorong. Kha, kha. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Kha, kha. Coba sekali lagi. Kha, bareng-bareng. 1, 2, 3. Kha, kha. Itu ya. Jadi tidak seperti orang ngorok, ya jangan terlalu seperti orang ngorok. Tapi kita tahu patokannya dulu aja. Jadi kha itu tadi dari adnal halki, dari ujung atau dari apa? Paling atas tenggorokan. Kha, 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 gitu ya. Jadi ngedorong ketika mengucapannya. Alimun khabir. Coba. Iya. Alimun khabir. Wal munkhaniqatu. Ya, baik. Jadi sekali lagi kha ini dari mana? Dari adnal halki, ujung tenggorokan atau paling atas tenggorokan. Baik, sekali lagi. Jadi huruf idhar halki yang 6 ini terbagi menjadi 3 tempat. 1 aksal halki artinya pangkat tenggorokan. Hurufnya ada berapa? 2. Yang 2 itu apa aja? Hamzah dan ha. Kemudian yang kedua, wastul halki artinya tengah tenggorokan. Hurufnya ada berapa? 2. Yang 2 itu apa aja? Ha dan ain. Yang ketiga, adnal halki artinya ujung tenggorokan. Hurufnya ada 2. Yang 2 itu apa aja? Ghain dan kha. Ghain dan kha. Tah, ketika mengucapkan huruf ghain ya, maka hati-hati pada saat di surah Al-Fatihah jangan sampai mantul. Jangan ghairil mag. Nah, jangan sampai dimantulkan seperti itu.
Tahgoin ini kan termasuk huruf apa? Huruf rokhwah. Ya, kita tahu bahwa huruf rokhwah itu ada berapa? Ada yang masih ingat huruf rokhwah? Ada yang masih ingat gak? Huruf rokhwah itu ada berapa? Huruf rokhwah. Hud, Basin, Alvin, Fatin, Syusin. Oh banyak ya. Zayin, Sahin. Hud, Basin, Alvin, Fatin, Syusin, Zayin, Sahin. Coba silakan dihitung Bapak. Ada berapa hurufnya? Ada berapa? 16. Coba. Baji 16. Yang lain? Barangkali ada 17 gitu. 18 tuh. Bahkan 18 bukan 17 lagi. Kita hitung. 1 kho, 2 za, 3 ghain, 4 sa, 5 ha, 6 za, 7 fa, 8 do, kemudian 9 shin, 10 waw, 11 sad, 12 zai, 13 ya, 14 sin, 15 alif. Alif atau hamzah aja? Alif kita hitung. Kemudian ha besar. Berarti ada berapa? Ada 16 namanya huruf rokhwah. Oh, huruf rokhwah. Khud, ghasin, hadzin, fadin, syusin, zayin, sahin. Ada 16 huruf rokhwah. Nah, kemudian tadi goin ada tuh. Tuh, ghasin, gha. Tah berarti arti rokhwah itu kan apa kemarin? Ada perjalanan suara, rokhwah. Rokhwah itu artinya perjalanan. Jadi ketika mengucapkannya itu berjalan suaranya. Perjalanan suara. Makanya tidak langsung, kan lawan rokhwah itu syiddah. Jadi tidak langsung ditekan. Ghairil tapi gitu ya. Ghairil maghdubi, tapi jangan sampai mantul, jangan sampai kokolah. Hati-hati. Ghairil jangan mag atau jangan sampai mantul mag. Nah, hati-hati. Ghairil maghdubi alaihim jangan mag, ya, jangan langsung syiddah juga mag, tapi rakhwah itu ya. Ghairil maghdubi alaihim. Coba, bisa gak? Jadi jangan sampai mantul, kemudian jangan disyiddah. Karena ini salah satu huruf rokhwah.
Arti rakhwa itu ketika ngucapin hurufnya itu suaranya berjalan. Suaranya berjalan. Jadi tidak langsung nahan, tidak langsung syiddah. Ya. Enggak boleh syiddah. Enggak boleh langsung nahan, kemudian tidak boleh dikokolah, dipantul. Maka hati-hati. Makanya huruf ghain dengan kha ini dari adnal halki, ya, adnal halki, dari ujung tenggorokan atau lebih atas dari tenggorokan. Baik. Kemudian yang kedua, hukum nun mati dan tanwin itu adalah idgham. Idgham menurut bahasa adalah idkhalus syai'i fish syai'i. Jadi memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Sedangkan idgham menurut istilah adalah iltiqa'u harfin sakinin bimutaharrikin bihaitsu yasirani harfan musyaddadan yartafi'ul lisanu indahu irtifa'atan wahidatan. Bertemunya huruf yang sukun dengan huruf yang berharkat, sehingga kedua huruf tersebut menjadi satu huruf dan huruf yang kedua menjadi bertasydid. Selanjutnya lisan mengucapkan dua huruf tersebut dengan sekali ucapan. Idgham ini hurufnya ada 6. Ya, idgham ini hurufnya ada 6. Dan perlu diperhatikan adalah berlakunya hukum idgham itu ketika ada dua kalimat. Contoh misalkan yang dua kalimat itu seperti man dengan yakulu. Man, huruf man, kalimat man dengan yakulu. Berarti ini berapa kalimat? 2. 1 kalimat man, 2 yakulu. Maka di sini berlaku tidak idghamnya? Berlaku karena 2 kali kalimat. Tapi ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf idgham, baik itu nun, baik itu iya, tapi dalam satu kalimat, maka itu tidak disebut idgham. Silahkan baca, ada di bawahnya pengecualian, ya. Jadi berlakunya hukum idgham itu ketika dua kali kalimat. Tapi ketika satu kalimat walaupun bertemu nun sukun dengan iya, maka itu tidak disebut idgham. Contohnya seperti dunya. Nah, seperti ini. Kalimat dunia, coba tengok di sini ada nun sukun enggak? Bertemu dengan iya. Sedangkan ketika nun sukun bertemu dengan iya, berarti hukum apa? Idgham. Tapi kenapa di sini tidak dibaca doya atau sinwanun? Tidak dibaca siwanun, tapi tetap dibacanya sin wanun, dun yanun. Kenapa? Karena satu kali kalimat. Dunya satu kalimat, sin wanun pun satu kalimat. Berlaku idgham itu pada saat dua kalimat. Contohnya seperti ini. Tuh. Mai yakulu. Coba sekarang jadikan bacaan idgham. 1, 2, 3. Mai. Sekali lagi. Selain mai yakulu, apalagi contohnya? Min ni'matin.
kan? Min ni'matin. Satu kalimat min, kemudian yang kedua nikmatin. Coba sekarang jadikan bacaan idgham. Min ni'matin. Sekali lagi. Ni'matin. Tuh. Jadi ketika sudah dijadikan idgham berarti tampilkan apa? Tasdid. Tampilkan tasdid. Min ni'matin may yaqulu. Tapi kalau dibacanya min ni'matin, itu bacaan idgham atau bacaan apa? Bacaan idhar. Kalau min ni'matin, supaya menjadi hukum idgham, bacanya gimana? Min ni'matin may yaqulu. May yaqulu. Baik, jadi berlakunya menjadi hukum idgham itu pada saat dua kalimat. Tapi ketika satu kalimat walaupun ada nun bertemu iya, nun bertemu waw, dibacanya tetap izhar. Namanya izhar apa? Izhar mutlak. Sin wa nun ini hukumnya izhar mutlak. Dunya ini hukumnya izhar mutlak, bukan idgham. Sekali lagi. Dunya hukum izhar mutlak. Sin wa nun hukum izhar mutlak. Bisa dipahami? Bisa. Baik, terima kasih. Nanti kita akan sambung kembali pembahasan mengenai tentang nun, sukun dan tajwid ini. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menambah ilmu wawasan bagi kita semua. Bagi kita yang belum tahu menjadi tahu, dan yang sudah tahu akan memperkuat pemahaman dan ingatan kita. Terima kasih. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.